Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Materi yang akan disampaikan, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, di mana HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun memegang kekuasaan dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Dalam materi, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI terbagi dalam dua sub. Yang pertama, arti dan tujuan hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, syarat dan prosedur pengajuan HAKI. Arti dan tujuan hak atas kekayaan intelektual. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak indikasi. Sedangkan untuk syarat dan prosedur pengajuan HAKI mencakup prosedur permohonan pencatatan dan syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Yang pertama, arti dan tujuan hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, HAKI mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun jika dilihat lebih rinci, HAKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tak berwujud atau benda imaterial. Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual agar di kemudian hari, paten teknologi yang dihasilkan akan memberikan keuntungan yang sangat besar dengan mendapatkan royalti ketika penggunaan oleh orang lain. Jadi wirausaha itu harus selalu mematenkan suatu produk atau apa yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual agar tidak mudah ditiru dan diakui oleh orang lain. Dengan kata lain, seorang wirausaha harus siap atas segala risiko ketika tidak mematenkan hasil ciptaannya. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret tahun 1997, HAKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan, hasil penemuan, dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dan bidang komersial. Hak kekayaan intelektual ini dilindungi oleh aturan yang berlaku di setiap negara dan diakui oleh seluruh dunia, sehingga wirausaha tidak khawatir jika produknya ternyata dipakai oleh orang lain di negara yang berbeda. Sepanjang memiliki bukti dan data, wirausaha bisa mengajukan klaim atas peniruan tersebut. Sebagai contoh, bayangkan Apple yang telah berhasil mempopulerkan gadgetnya satu tombol, seperti yang kita bisa lihat pada iPhone, iPod, dan Pad. Apple terkenal dengan logo Apple yang digigit. Logo tersebut ditempel di seluruh produk mereka. Logo itu mempresentasikan perusahaan dan dagangan mereka sedemikian rupa. Sekali kita melihat Apple digigit, kita teringat Apple. Dan tidak ada orang yang lain yang dapat menggunakan logo dan nama yang sama. Untuk menjalankan teknologinya, Apple juga menulis dan menyusun serangkaian kode yang menjadi basis dari softwarenya. Kode tersebut dilindungi oleh hak cipta. Apple juga menemukan cara yang lebih mudah dalam menggunakan gadget, yaitu menggunakan satu tombol dan selebihnya touchscreen.
Nah, penemuan ini dilindungi oleh paten. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku. Pencipta itu sendiri adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian, kecekatan yang dituangkan ke dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan adalah hasil dari setiap karya cipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, sastra, dan atau seni. Hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang-bidang yaitu cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra yang mencakup 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, musik, lagu, dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, seni rupa dan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung, dan seni terapan. Yang ketujuh, arsitektur. Yang kedelapan, peta. Yang kesembilan, seni batik. Yang kesepuluh, fotografi. Yang kesebelas, sinematografi. Dan yang terakhir adalah terjemahan, bunga serampai, tafsir, caduran, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Hak cipta termasuk hak milik imaterial karena menyangkut gagasan pemikiran, ide, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta atau hak cipta, seperti hak cipta buku ilmiah, hak cipta karangan sastra, maupun hak cipta karya seni. Di samping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar hak cipta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unsur yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum yang harus dibedakan dari penguasaan fisik atau suatu ciptaan. Yang keempat, hak cipta bukan hak mutlak. Dengan kata lain, saat kita membuat sesuatu dan sesuatu itu memberikan manfaat dan nilai guna di masyarakat dalam jangka panjang, terutamanya kita bisa mengajukan untuk mendapatkan hak cipta akan ciptaan atau hasil karya yang dibuat agar memiliki nilai jual dan penghargaan atas hasil yang dibuat. Dalam hak cipta dikenal juga adanya hak eksklusif bagi pemegang hak cipta tentang hasil ciptaan atau karya yang dibuatnya. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk membuat salinan atau memproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, atau mengadaptasi ciptaannya, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif
dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak cipta eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis. Itulah materi hak atas kekayaan intelektual, sub arti dan tujuan hak atas kekayaan intelektual. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.